Selamat malam Romo Aurel, selamat malam teman-teman semua. Puji Tuhan, meski suara Romo belum benar-benar pulih 100%, tapi sudah bisa dan semoga Romo cepat sembuh ya Romo. Terima kasih ya. Kita awali pertemuan kita ini, kita siapkan device kita masing-masing dengan baik. Kita siapkan terutama hati kita untuk menerima pengajaran malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, teramat baik di hidup kami. Terima kasih untuk malam hari ini kami masih diberi kekuatan, kesempatan, nafas hidup, dan terutama kesempatan untuk lebih mendalami firman-Mu dan mengenal Engkau melalui teladan hidup Santa Faustina yang kami kagumi. Tuhan, berkatilah Romo Aurel, Engkau pulihkan kesembuhannya, biarlah melalui ini kami semakin mengenal kasih dan kerahiman-Mu yang begitu dalam, tak terselami di hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kerahiman-Mu. Biarlah melalui pengajaran malam ini kami semakin diteguhkan. Kami semakin juga boleh menjadi duta-duta kerahiman-Mu bagi sesama yang kami jumpai. Ya Yesus, Engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa dan lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. Oh mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rengkuhlah seluruh dunia dan hampakan dirimu untuk kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata kerahiman, sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih kerahiman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa bergabung malam hari ini. Hari ini temanya rekonsiliasi demi marwah rumah kerahiman. Waktu dan tempat kami persilahkan Romo. Terima kasih. Selamat malam Romo. Ya, Baru selamat masuk. malam. Ya, terima kasih Bu. Kita malam ini mulai membahas tema yang ke-11 dari seluruh perjalanan siara kita sepanjang tahun ini. Saya bersyukur karena kita cukup konsisten menjaga agar program kita berjalan. Apakah suara saya semua bisa mendengar dengan baik? Bisa, Romo. Bisa ya? Bisa Romo. Ya. Baik. Saya memilih fokus ini, rekonsiliasi demi marwah rumah kerahiman. Saya sengaja memilih kata marwah. Saya jelaskan sedikit latar belakang mengapa saya memilih kata ini sebagai dorongan bagi kita untuk mendalami lebih jauh peran devosi ini dalam pertumbuhan spiritual yang dialami oleh gereja. Kalau kita perhatikan dengan baik, ada banyak sekali devosi sebetulnya di sekeliling kita ya. Yang paling populer sampai hari ini yang belum tergantikan itu Rosario. Itu devosi yang praktis menyentuh semua sendi kehidupan gereja. Baik dari petinggi gereja maupun sampai umat Allah yang biasa masuk sampai keluarga-keluarga di sudut-sudut
perkampungan terkecil, terpencil dan terkecil sekalipun kita mengenal namanya devosi kepada Bunda Maria. Tapi kita juga melihat perkembangan yang mengagumkan devosi kerahiman ilahi. Bahkan kalau dilihat dalam 50 tahun terakhir, katakanlah demikian, devosi kerahiman ilahi ini mengalami perkembangan yang sangat tidak bisa dipercaya. Dalam arti bahwa berkembang sangat luar biasa. Ada upaya sistematik untuk memperkenalkan devosi kerahiman ilahi kepada banyak orang. Dibentuklah asosiasi-asosiasi atau perhimpunan-perhimpunan umat pemerhati devosi kerahiman ilahi. Bahkan pada level internasional ada Kongres Kerahiman Ilahi. Pada level regio kita mengenal juga ada Kongres Kerahiman Ilahi tingkat Asia. Di tingkat negara juga ada Konfernas Kerahiman Ilahi. Nah, kalau seandainya devosi itu begitu luas melebar dan begitu menarik perhatian banyak orang, tentu ada sesuatu yang istimewa di dalam devosi tersebut. Ya. Apalagi puncak perayaan kerahiman ilahi itu diletakkan dalam liturgi resmi gereja, yakni pekan kedua Paskah atau hari Minggu sesudah Paskah, hari Minggu sesudah hari kebangkitan, itu kita merayakannya sebagai hari raya kerahiman ilahi. Itu berarti gereja memandang kerahiman ilahi sebagai sebuah segmen spiritual yang begitu populer, tidak sekedar terkenal tetapi juga begitu meluas dan begitu memberi kekayaan rohani kepada banyak orang, sehingga orang mulai menemukan kekuatan, penghiburan, inspirasi, dan berbagai daya rohani lain yang memungkinkan dia untuk bisa mengatasi berbagai problema yang dia hadapi dengan inspirasi dari kerahiman ilahi. Maka sesungguhnya harus ada kebanggaan dalam diri kita yang secara khusus memberi perhatian kepada devosi kerahiman ilahi, bahwa kita ada di sebuah jalur raksasa yang sedang mentransformasi wajah dunia. Kalau kita mengingat baik-baik, pengajaran saya di awal-awal tahun 2023, di sana saya membahasakan bahwa kerahiman ilahi ini diungkapkan kepada Santa Faustina pada masa pra-perang dunia kedua. Masa di mana fasisme, nasisme, dan sebagainya itu begitu dominan, yang akhirnya dipergunakan oleh kegelapan untuk merusak komunitas global. Santa Faustina dengan pewahyuan kerahimannya mengingatkan dunia bahwa Tuhan itu tetap berbelas kasih kepada manusia. Bahwa kerahiman ilahi itu tidak pernah berhenti. Yang perlu dilakukan oleh manusia adalah menyadari bahwa kerahiman itu Allah ada dan mengizinkan Tuhan menggunakan kerahimannya untuk mengubah diri manusia berdosa itu agar menjadi agen kerahiman. Nah, dengan melihat kuatnya perhatian masyarakat dan kekayaan rohania yang merupakan buah-buah dari devosi ini, saya akhirnya menemukan bahwa devosi kerahiman ilahi ini sudah merupakan sebuah urat nadi penting yang perlu dipertahankan oleh komunitas Kristiani. Dan kalau kita menyebut diri sebagai Rasul Kerahiman Ilahi, kita mesti mengenal DNA kita. Kita mesti mengenal elemen dasar yang membuat kita perlu merasa bangga bahwa kita ada di dalam komunitas ini. Perkenankan saya untuk mulai share screen agar saudara-saudara bisa mengikutinya dari media masing-masing. Baik. Yang pertama sekali, saudara-saudara bisa melihat runtut dari seluruh
perjalanan kita, ya, kecenderungan saya adalah selalu memakai istilah rumah kerahiman untuk mengingatkan kita bahwa kita dipersatukan oleh karunia spiritual yang sama, yakni kerahiman ilahi. Elemen ke-11 atau tema ke-11 yang malam ini kita bahas, rekonsiliasi demi marwah rumah kerahiman, merupakan pengajaran yang nanti akan menghantar kita ke pengajaran terakhir tahun ini ketika kita sudah mendekati perayaan Natal. Nah, mari kita mulai dengan pembahasan kita malam ini. Baik, yang pertama sekali, rekonsiliasi demi marwah rumah kerahiman itu memuat dua segmen yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sebetulnya marwah rumah kerahiman yang membuat kita perlu merasa bangga sebagai anggota komunitas Kristiani yang terlibat dalam devosi kerahiman ilahi. Apa sesungguhnya marwah rumah kerahiman? Yang kedua, mengapa rekonsiliasi diperlukan untuk menopang marwah rumah kerahiman ini? Ya. Rekonsiliasi macam apa? Apa sesungguhnya makna terdalam rekonsiliasi yang membuat kita perlu berusaha terus-menerus agar rekonsiliasi itu menjadi satu segmen penting di dalam menumbuhkan ketahanan spiritual umat Allah. Untuk membahas semua ini, kita mulai dengan melihat sedikit arti marwah. Secara leksikal, marwah itu mempunyai arti kehormatan diri, harga diri, dan nama baik. Ya, ini Anda bisa dengan gampang menemukannya kalau mencari di Google. Di internet itu banyak bertebaran. Definisi-definisi tentang marwah. Saya memilih yang ini sebagai definisi yang paling mendekati apa yang akan kita bahas malam ini. Marwah mempunyai arti kehormatan diri, harga diri, dan nama baik. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, marwah dipadankan dengan istilah harkat dan martabat. Ya. Setiap profesi maupun instansi mempunyai marwahnya sendiri. Ya. Nah, kita berhimpun, walaupun kebanyakan dari kita belum pernah bertemu satu sama lain, tapi kita berhimpun dalam sebuah ikatan devosi kepada kerahiman ilahi menurut pewahyuan personal yang ditampilkan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada Santa Faustina. Kita setiap hari membaca dan merenungkan paling kurang 3 poin dari buku catatan harian Santa Faustina. Kita mendalami nilai-nilai itu. Masih ada ditambah renungan harian. Setiap akhir pekan, saya berusaha untuk memberikan sebuah refleksi pekan itu. Ya. Nah, semua ini bersumber pada satu kesadaran bahwa karunia kerahiman ilahi itu adalah sebuah karunia yang besar dan memang sangat diperlukan di dalam dunia yang makin lama makin tidak menghargai aspek-aspek belas kasih sebagai sebuah kebajikan sosial. Ya. Sekarang kita bertanya, apakah sebagai sebuah komunitas, walaupun virtual, kita mempunyai kehormatan diri ini? Kita mempunyai harga diri ini? Atau nama baik apa yang ingin kita pertahankan, sehingga kita memiliki kebanggaan tersendiri ketika menyebut diri sebagai rasul-rasul kerahiman ilahi. Baik, maaf, satu waktu saya pasti akan berhenti untuk minum air sedikit supaya suara saya bisa tetap terjaga. Baik. Nah, untuk malam ini, saya meletakkan 3 poin penting yang dapat kita lihat sebagai unsur-unsur yang membuat kita merasa berarti dan turut berperanan di dalam mentransformasi pertama-tama kehidupan komunitas kita, yang kedua adalah kehidupan komunitas gereja, dan yang ketiga adalah kehidupan komunitas masyarakat luas.
3 poin itu adalah ini. Nomor 1 adalah belas kasih. Nomor 2 adalah damai. Dan nomor 3 adalah sukacita. Kalau kita perhatikan dengan baik, ya, belas kasih itu menjadi inti pewahyuan yang disampaikan Tuhan kepada Santa Faustina. Di mana-mana Santa Faustina mengingatkan orang betapa besar dan tak pernah surutnya belas kasih Tuhan kepada umat manusia. Yang Tuhan inginkan adalah manusia menyadari bahwa dia tidak pernah berhenti berbelas kasih kepada Tuhan, kepada manusia. Manusia perlu menyadari bahwa belas kasih Tuhan itu begitu besar. Sehingga walaupun manusia berdosa, Tuhan masih membuka peluang bagi manusia untuk kembali ke dalam persekutuan kudus anak-anak Allah. Jika itu disadari oleh manusia, maka damai bertakhta di dalam hatinya. Karena dia menyadari bahwa kalau dia berusaha dengan baik, dia akan selalu berada di jalur kasih Tuhan. Andai kata toh oleh sebuah kelemahan, dia jatuh ke dalam dosa, ada jalan untuk kembali menikmati belas kasih Tuhan, yakni tobat dan pengampunan dosa. Yang dalam refleksi malam ini kita definisikan sebagai rekonsiliasi. Nah, jika kita menyadari belas kasih sebagai karunia yang tak pernah berhenti, dan damai bertakhta di dalam kita karena keyakinan ini, nah itulah sukacita sejati. Sukacita sejati bagi umat Kristiani tidak terletak di dalam nilai-nilai duniawi. Sukacita sejati tidak terletak di dalam harta, kuasa, kekayaan, dan sebagainya. Sukacita sejati terletak dalam kesadaran bahwa sebagai manusia, kita yang sebetulnya tidak berharga di hadapan Tuhan, kita yang sudah mengingkari cinta Tuhan, ternyata masih tetap dirangkul oleh Tuhan. Ternyata masih tetap diterima oleh Tuhan. Ternyata masih tetap diberi karunia besar, yakni pemurnian diri, dan melalui pemurnian itu kita masuk ke dalam kerajaan Bapa. Nah, mari kita membahas satu persatu 3 elemen penting ini. Belas kasih, damai, dan sukacita. Kita mulai dengan belas kasih. Dalam catatan harian nomor 1507, Santa Faustina memberikan kita visinya atau pewahyuan yang dia terima dari Tuhan. Segala rahmat mengalir dari kerahiman, dan saat terakhir pun akan penuh dengan kerahiman bagi kita. Hendaknya tidak seorang pun meragukan kebaikan Allah. Juga kalau dosa-dosanya sehitam malam kelam. Kerahiman Allah lebih besar daripada kepapaan kita. Hanya satu hal yang perlu, yakni agar pendosa membiarkan pintu hatinya terbuka meskipun sangat kecil, untuk membiarkan sinar rahmat Allah yang Maha Rahim masuk. Kemudian, selebihnya akan dikerjakan oleh Allah. Nah, kalau kita sedikit sabar dalam membaca pengalaman-pengalaman Santa Faustina, atau sedikit teliti membaca dan merenungkan makna penting yang tersirat di dalam catatan harian Santa Faustina, maka kita menemukan bahwa di tengah penderitaan fisik atau batin yang dialami oleh Santa Faustina sebagai bentuk silih dosa yang harus dia lewati agar jiwa-jiwa diselamatkan, kita menemukan bahwa dia selalu mengalami penghiburan. Penghiburan itu datang dari kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga walaupun penderitaan itu seringkali berlangsung lama dan seringkali sangat menyakitkan, sebagai sosok yang dengan sadar memilih untuk masuk dalam sebuah apostolat kerahiman ilahi, selalu merasa dikuatkan. Jangan lupa, Santa Faustina berlatar belakangkan satu kehidupan akademik yang rendah,
dari keluarga yang sederhana, yang memutuskan untuk masuk biara tanpa sebuah motivasi yang ia sendiri pahami. Dia hanya ingin dekat dengan Yesus. Maka dia ingin masuk ke biara supaya bisa selalu berdoa kepada Yesus. Yang ia temukan di dalam biara adalah berbagai aktivitas rutin yang menuntut kerja fisik dan menguras mental, berbagai pelayanan baik di lingkungan sendiri maupun orang-orang yang datang untuk membutuhkan pelayanan, dan ia sendiri mengalami rupa-rupa penolakan sebagai buah karunia yang ia sendiri terima tanpa ia minta dari Tuhan. Para suster banyak yang mencibirnya, menganggap dia berhalusinasi, menganggap dia sebagai orang yang sakit jiwa. Tetapi ketika dia menyadari bahwa sakit yang dia terima itu merupakan sebuah olah tapa penyilihan dosa yang menyelamatkan jiwa-jiwa, maka dia tetap teguh dalam pilihan yang sudah diberikan Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia merasa kerahiman Allah lebih besar daripada kepapaan manusia. Ya. Jadi belas kasih merupakan sebuah segmen sentral dalam seluruh pewahyuan yang disampaikan Tuhan kepada Santa Faustina, yang sekarang kita dengan senang hati mau mewartakannya kepada banyak orang, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Karena itu saudara-saudara, seorang rasul kerahiman ilahi yang menolak untuk terlibat dalam pelayanan belas kasih, dia sebaiknya mundur dari kerasulan kerahiman ilahi. Nah, belas kasih itu diungkapkan dalam berbagai hal. Dalam bentuk doa, dalam bentuk kata-kata, penghiburan dan sebagainya, dan dalam bentuk pelayanan konkret. Ya, alangkah baiknya kita menyadari itu dengan penuh kesadaran, sehingga setiap tutur kata kita mencerminkan belas kasih ilahi. Setiap perbuatan kita mencerminkan belas kasih ilahi. Dalam doa-doa kita, selalulah kita berdoa memohon belas kasih ilahi kepada begitu banyak orang yang membutuhkan doa. Pendek kata, belas kasih itu merupakan satu nukleus penting atau DNA pastoral kerahiman ilahi. Kita ingin terlibat dan mengambil bagian di dalamnya. Nah, merujuk kepada belas kasih yang diwahyukan Tuhan kepada Santa Faustina, kita menemukan dalam Injil Lukas bab 15 ayat 21-24 wujud belas kasih Tuhan kepada pendosa yang ingin kembali kepadanya. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, kita menemukan Yesus mengungkapkan besarnya kerahiman ilahi itu dengan kata-kata berikut ini. Dalam Lukas 15, 21-24 kita membaca, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Apabila anak lembu yang gemuk, ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali, ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Nah, sekarang kita melihat dua sudut pandang yang berbeda dari pendosa dan dari Tuhan yang mengampuni dosa. Pendosa dalam hal ini adalah anak, datang kepada Bapa dengan membawa beban dosa. Fokus perhatian dia adalah dosa. Maka dia berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya, karena memang dia datang sebagai pendosa. Tetapi perspektif Bapa atau Tuhan yang menerima anak yang kembali berbeda. Apa dosa anak itu tidak terlalu penting lagi untuk dia.
Yang dia lihat sekarang adalah anak ini kembali. Maka bagi dia adalah sukacita menerima kembalinya seorang pendosa yang bertobat. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita bersukaria. Sebab anakku yang telah mati dan kini hidup kembali, ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Baik. Seluruh kutipan kitab suci malam ini saya pergunakan, saya ambil dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru yang kedua, dari terbitan Lembaga Alkitab Indonesia dan LBI awal tahun ini. Jadi mungkin sana sini ada 1-2 kata yang berbeda atau terjemahan yang berbeda dari Alkitab yang selama ini sudah sangat familiar bagi kita. Tidak apa-apa, banyak kata berubah, tetapi hakikat atau inti dari pewartaan Injil itu tidak pernah berubah. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah belas kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Santa Faustina. Ya. Ini, kerahiman Allah lebih besar daripada kepapaan kita. Nah, di sini kita melihat kerahiman Allah yang lebih besar itu terwujud secara konseptual dari Yesus, karena ini berupa perumpamaan. Konsep itu diwujudkan secara konkret ketika Yesus sendiri menampilkan diri bukan sebagai hakim yang menghukum, tetapi hakim yang membebaskan. Yang paling nyata itu ada di dalam ketika Yesus mengampuni perempuan berdosa. Ya, perempuan yang tertangkap basah ketika berzina ditangkap oleh banyak orang dan dibawa ke depan Yesus. Lalu mereka berkata, "Guru, apa pendapatmu? Musa memerintahkan kami untuk menghajar dan membunuh orang ini." Lalu Yesus berkata, "Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Maka pergilah mereka semua. Nah, yang menariknya, pada akhir itu, dialog antara Yesus dan perempuan itu membahasakan siapa Yesus yang sebetulnya. "Hai perempuan, tidak adakah lagi orang yang menghukum engkau?" Lalu perempuan itu berkata, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berdosa lagi." Ya, ini yang penting. Fokus perhatian Tuhan itu bukan ada pada menghukum orang berdosa, tapi membina kesadaran orang berdosa itu supaya jangan berdosa lagi. Ya, saya percaya di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, yang terjadi adalah pendidikan Bapa dalam bentuk sukacita. Di lingkungan kita itu seringkali ada salah kaprah, seakan-akan mendidik anak itu harus keras. Ya. Belajar itu harus keras. Berlatih itu harus keras. Ya. Mengapa kita tidak ubah menjadi belajar itu menyenangkan? Berlatih itu menyenangkan. Mendidik anak dengan cara memotivasi, apresiasi, dan sebagainya. Nah, dalam perkara ini, perumpamaan tentang anak yang hilang, Bapak itu mendidik anaknya bahwa, nih, karena engkau bertobat, maka sekarang engkau bisa menikmati lagi semua ini. Jubah yang terbaik, itu harga diri loh. Sebagai seorang yang miskin, dia punya jubah compang-camping, harga diri tidak ada. Cincin pada jari, pengakuan bahwa dia itu bagian dari keluarga itu. Jangan lupa cincin masa dulu itu adalah semacam meterai yang kalau dicap pada bidang tertentu itu membahasakan dia dari keluarga mana. Sepatu pada kakinya berarti dia bukan golongan hamba. Dia pribadi yang bermartabat. Lalu yang kedua, ambillah anak lembu yang gemuk, sembelilah dan marilah kita bersukaria. Perjamuan.
Di mana-mana sukacita itu ditandai dengan perjamuan. Kita kalau mengadakan perhelatan perkawinan, jelas kita undang orang dan salah satu puncak pesta adalah perjamuan. Maka kita menyiapkan menu yang baik, bermacam-macam. Masakannya harus enak, didekorasi dengan bagus. Itu tanda penghormatan terhadap martabat. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan sedang mendidik si pendosa. Bahwa dia kembali menikmati semua karunia besar itu. Karena ia berbalik dari dosanya. Tapi, kalau besok dia berdosa lagi, maka dia akan kehilangan semua privilege ini. Maka tantangannya, mau berdosa lagi atau tidak? Saya yakin, kalau si anak ini punya suara hati, dia tidak akan berdosa lagi. Sadar kalau seandainya dosa membuat dia kehilangan semua karunia yang begitu dalam dan begitu diperlukan oleh manusia. Kita lanjutkan ke elemen yang kedua, yakni damai. Kita mengutip dari buku harian Santa Faustina nomor 1074. Putriku, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan devosi kepada kerahimanku. Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Katakanlah kepada umat manusia yang sedang sakit ini supaya mereka mendekatkan diri kepada hatiku yang maha rahim. Dan aku akan memenuhinya dengan damai. Nah, damai ketika bertakhta di dalam hati seseorang, lingkungan sekitar itu bukan lagi hal yang paling utama. Itu sudah hal sekunder. Ya, walaupun kadang-kadang itu kita merasa seperti ada semacam satu roman picisan ya. Tapi ketika orang berbicara, ketika orang jatuh cinta, dan pribadi yang dicintai itu menjadi figur utama dalam hidupnya, maka kekayaan, kuasa, atau peranan sosial, apakah ada kedudukan atau tidak dari orang yang dicintai itu bukan lagi faktor yang paling utama. Maka orang bisa berkata cinta itu buta, ada benarnya. Ya, ada nasihat bahwa jangan pernah menasihati orang yang lagi jatuh cinta dan orang yang fanatik dan orang gila. Ya, itu 3 orang yang tidak bisa dinasihati. Karena pemikiran mereka, mindset mereka itu ada pada satu titik yang kita lain tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Nah, mari kita lihat dari sisi positifnya. Aku akan memenuhinya dengan damai. Ketika pribadi seseorang merasa bahwa dirinya berarti karena kehadiran sosok manusia atau masuknya satu nilai tertentu yang praktis mengubah arah hidupnya. Lalu dia merasa di sanalah tempatnya. Dia merasa ada kedamaian di sana. Maka kita dapat mengatakan bahwa pribadi tersebut telah mengalami sebuah transformasi hidup. Transformasi hidup yang memungkinkan dia bergerak dari satu ketidakpastian hidup masa lalu untuk masuk ke dalam satu kepastian hidup masa kini yang diwarnai oleh pribadi atau sosok nilai yang baru ditemukan tersebut. Kepada Santa Faustina, Tuhan mengingatkan bahwa damai itu diperoleh melalui apa? Melalui kerahiman ilahi. Putriku, lakukan apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan devosi kepada kerahimanku. Ya. Dengan menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi, Santa Faustina sesungguhnya membuka sebuah channel agar Tuhan menggenapi apa yang harus dilakukan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh manusia. Kita boleh berusaha, kita boleh hidup sesuai dengan rahmat dan kasih Tuhan, tapi di akhir hari
rahmat pengampunan dosa dan pengudusan diri kita itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Itu bukan merupakan hak kita atau bayaran yang kita peroleh sebagai cara, sebagai buah dari perjuangan kita untuk menghidupi nilai-nilai iman dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Tidak. Cara hidup yang kita lakukan itu adalah sebuah upaya untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita serius dalam upaya untuk mengambil bagian di dalam kerajaan keselamatan. Nah, Tuhan yang memandang hati orang-orang yang serius untuk mendekatinya itu memberikan kepastian bahwa karunia pengampunan dosa kuberikan kepadamu. Dengan itu dosamu diampuni. Maka jangan lagi mengingat-ingat masa lalu. Begitu kata Tuhan kepada Nabi Yesaya. Ya, jangan lagi mengingat-ingat masa lalu. Sekarang nikmatilah kasih karunia yang ada di depan mata. Dalam Mazmur 51, bab 19 sampai 21, kita menemukan ungkapan doa yang membahasakan damainya seorang manusia yang diampuni Tuhan. Kurban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tunjukkanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaanmu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan pada kurban yang layak, kurban bakaran, dan kurban yang terbakar seluruhnya. Lembu jantan akan dikurbankan di atas mezbahmu. Nah, minimal sekali setahun, orang-orang Yahudi berziarah ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban pengampunan dosa. Ya. Menjelang hari raya Paskah, mereka membawa serta kurban itu, dan di sana kurban itu diterima dan dipersembahkan oleh para imam di Bait Allah. Nah, ketika kurban itu diberikan, orang-orang juga mengungkapkan doa-doanya. Itu kurang lebih seperti sekarang itu kita mempersembahkan intensi misa itu ya. Jadi kalian membawa sebuah intensi, katakanlah untuk saudara yang berulang tahun, atau kenalan yang meninggal dunia, atau demi keberhasilan ujian anak, atau berhasilnya wawancara mencari kerja, berhasilnya usaha dan sebagainya. Nah, bersama dengan intensi itu, banyak umat Katolik membawa serta biasanya sejumlah uang sebagai stipendium bagi imam yang mempersembahkan Ekaristi. Di tempat-tempat lain, ketika uang itu menjadi barang yang langka, umat juga membawa bentuk lain, seperti misalnya bahan makanan, dibawa ke pastoran. Ya. Tapi jangan lupa bahwa stipendium atau bahan makanan yang diberikan itu bukan harga yang harus dibayar. Kalaupun tidak diberikan, karena alasan tertentu, persembahan Ekaristi dengan intensi tersebut tetap harus dilakukan imam yang bersangkutan. Nah, ketika umat Israel mempersembahkan kurban pengampunan dosa dan menaikkan doa-doa kepada Tuhan agar dosa-dosa mereka diampuni, ajaran hukum Taurat itu sendiri sebetulnya membahasakan bahwa yang paling utama di dalam niat batin banyak orang itu bukan soal seberapa besar kurban yang dipersembahkan. Ada orang kaya yang bisa membawa kurban misalnya berupa seekor sapi besar, lain domba, yang lain mungkin tidak mampu. Ya, karena kurban yang utama adalah hati yang remuk redam ini. Remuk redam kenapa? Karena penyesalan terhadap dosa. Tuhan justru memandang hati yang remuk redam dan penuh penyesalan ini. Ini yang membawa damai bagi orang tersebut. Ya, jadi mindset, disposisi batin, itu yang menghasilkan damai. Bukan berapa korban yang diberikan, berapa harga yang dibayar,
atau berapa sumbangan yang diberikan. Bukan itu yang menentukan damai. Yang menentukan damai adalah niat murni yang terletak di dalam hati, yang diungkapkan dalam doa, wujud pertobatan, disertai sebuah niat untuk membaharui diri di masa yang akan datang. Nah, jadi kita menyadari bahwa damai merupakan sebuah elemen penting di dalam devosi kerahiman ilahi, yang lahir dari kesadaran bahwa kerahiman Allah itu tidak pernah berhenti, dia selalu ada, dan kerahiman itu disiapkan bagi semua orang yang berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman dosa melalui pertobatan. Maka dalam pewartaan kita sebagai rasul-rasul kerahiman ilahi, elemen damai merupakan satu unsur penting yang perlu dikatekisasi bagi orang-orang. Saya sangat keberatan kalau seandainya ada orang yang demi menyadarkan para pendosa, mulai dengan berkatekisasi, dengan mengutamakan kobaran api neraka yang begitu hebat dan sangat menyakitkan. Atau setan dengan tombak ganas yang menggoreng jiwa-jiwa di kawah yang tidak pernah berhenti berdasarkan penampakan yang dilihat oleh orang tertentu dalam buku mana. Ya, oke. Itu sebagai sebuah ilustrasi bisa. Tetapi itu bukan dasar pengajaran iman yang benar. Pengajaran iman yang benar, damai itu lahir dari kesadaran akan kasih Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir. Orang-orang berdosa itu memilih untuk hidup di luar kasih Tuhan. Ya, jangan pikir bahwa jiwa-jiwa yang masuk neraka itu, kemudian dari sana dia menyesali bahwa, aduh, coba kalau dulu saya tidak buat begini, maka sekarang saya pasti seperti itu. Jadi seakan-akan mau bertobat tapi sudah terlambat. Yang terjadi adalah jiwa-jiwa itu walaupun mengalami hidup di luar kasih karunia Tuhan, tetap memutuskan untuk hidup di luar kasih karunia Tuhan. Karena kesombongan lebih menguasai hatinya ketimbang kerendahan hati yang memungkinkan dia berkomunikasi secara murni dengan Tuhan yang penuh kerahiman. Kita lanjutkan dengan poin ketiga, yakni sukacita. Buku harian Santa Faustina nomor 1592 memberikan kita sebuah ungkapan sukacita sejati dalam ranah penghayatan iman. Dalam meditasi, Tuhan memperlihatkan kepadaku sukacita surga dan orang-orang kudus ketika menyambut kedatangan kita di sana. Mereka mencintai Allah sebagai satu-satunya sasaran cinta mereka. Tetapi mereka juga memiliki cinta yang mesra dan tulus kepada kita. Dari wajah Allah lah sumber sukacita itu memancar kepada semua orang. Sebab kita melihat dia dari muka ke muka. Wajah Allah sedemikian manis, sehingga setiap jiwa tenggelam di dalam ekstase. Baik, perhatikan kata-kata merah yang saya berikan di sini. Sukacita surga dan orang-orang kudus ketika menyambut kedatangan kita. Nah, kita menyadari bahwa baik orang-orang kudus maupun para malaikat adalah pribadi-pribadi yang diciptakan Tuhan. Yang berasal dari kekal sampai kekal itu hanya Tuhan. Malaikat dan jiwa-jiwa semua itu pernah tidak ada, lalu diciptakan Tuhan untuk mencapai kekal. Maka ketika kita berhimpun di seputar altar Tuhan, kita membentuk komunitas kaum beriman yang menghimpun bukan semata-mata kita yang masih hidup di dunia, tetapi juga orang-orang yang telah berada di hadapan Tuhan. Jadi kalau seandainya kita sekarang ini menyebut diri sebagai murid-murid Tuhan, karena kita percaya kepada Kristus, maka kita itu berada di dalam komunitas kaum beriman yang di dalamnya terdapat antara lain Bunda Maria, Santo Yosef,
12 rasul, para penginjil, Santo Agustinus, Thomas Aquinas, Santa Katerina dari Siena, dan begitu banyak orang kudus lain yang masing-masing kita memiliki penghormatan tersendiri. Nah, apakah itu bukan satu hal yang membanggakan? Karena kita berada di dalam sebuah ikatan bersama orang-orang ini. Nah, dalam meditasi ini, Tuhan memperlihatkan kepada Santa Faustina sukacita orang kudus ketika menyambut kedatangan manusia. Berarti mereka mengenal juga sukacita dan menghargai perjuangan manusia yang masih ada di dunia, sama seperti dulu ketika mereka masih hidup di dunia, mereka juga berjuang untuk melewatinya. Nah, sukacita ini yang mempersatukan kita. Di dalam pewartaan kita perlu membawa nuansa sukacita ke tengah orang-orang, termasuk di saat-saat yang paling berat. Termasuk di saat orang paling menderita. Seorang penderita kanker misalnya, sudah sampai stadium berapa yang menurut dokter sudah tidak lagi ada harapan. Tetap kita hadir, tidak usah berbicara banyak, tidak usah memberi peneguhan kosong, tapi hadir untuk menunjukkan sebuah simpati bahwa dia tidak menderita sendirian, bahwa kita menyatu dengan dia. Seringkali peneguhan itu lebih membawa sukacita. Seringkali terjadi. Saya dalam puluhan tahun melayani umat, ya, pernah terjadi seseorang itu menelpon untuk berbicara sesuatu yang menurut dia penting, lalu minta pendapat, minta nasihat atau minta pandangan. Lalu saya persilakan orang tersebut datang dan dia mulai satu monolog panjang. Perasaan-perasaannya, kejengkelan-kejengkelannya, orang-orang yang tidak dia sukai, dan segala macam perasaan yang begitu besar yang selama ini menganjal dirinya itu dia tumpahkan semua. Sesudah dia ungkapkan semua itu, lalu dia menangis hebat. Saya biarkan saja sebelum saya mau menanggapi. Menangis hebat. Dan sesudah beberapa lama, sekitar 10 menit dia menangis. Lalu dia berhenti. Lalu tiba-tiba dia katakan begini, "Pastor, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya sudah ungkapkan semua. Saya sudah merasa sangat lega. Ya, jadi saya tidak mau lagi mengganggu waktu pastor yang lebih panjang. Saya hanya berterima kasih bahwa saya sudah didengar." Seringkali itu semacam begini. Sukacita itu muncul dalam sebuah sikap. Sukacita itu bertumbuh karena cara kita menempatkan diri pada posisi yang benar dalam berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi mewartakan sukacita tidak selalu berarti kita membawa kata-kata penghiburan. Tidak berarti bahwa kita memberikan sebuah motivasi dengan pandangan dan argumen yang terstruktur. Bukan. Sukacita muncul ketika kita menempatkan diri secara tepat dan proporsional. Sehingga orang yang berbicara atau mengalami pelayanan kita merasa nyaman bahwa dia sedang mengalami sebuah aliran cinta Tuhan melalui orang yang melayani dia. Dan sekarang masuk menyentuh kehidupannya secara konkret. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sangat penting menyadari sukacita itu sebagai unsur penting di dalam rumah kerahiman kita. Sebagai ilustrasi biblis, saya mengambil Injil Lukas bab 18 ayat 13 sampai 14. Ini tentang doa pemungut cukai dan orang Farisi di bait Allah. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu." Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Saya yakin Anda familiar dengan perumpamaan Yesus ini. Ada seorang Farisi yang berdoa, lihatlah aku Tuhan, aku ini berpuasa sekian banyak kali, aku selalu memberi sedekah, aku tidak seperti orang ini. Nah, itu dia. Nah, orang Farisi berdoa dengan satu mental superior. Dengan satu perasaan bahwa dia lebih baik dari orang-orang lain. Mental itu aja udah membuat dia itu terdegradasi kepada level yang paling rendah. Karena di dalam doa, elemen yang paling penting itu adalah penyerahan diri. Bukan justifikasi atas apa yang dilakukan. Ya, penyerahan diri. Saya ini bukan makhluk yang maha kuasa. Saya tahu Tuhan itu maha kuasa, maka yang saya sudah buat ini Tuhan, tapi saya tidak bisa menyelesaikan semua. Maka sekarang saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya. Nah, sukacita, sebentar, sukacita yang hadir di dalam diri pemungut cukai yang berdoa dengan penuh kerendahan hati ini akan tertanam untuk waktu yang lama. Bahkan oleh sukacita itu, ia bisa jadi mengalami pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup dari orang-orang yang biasa memanipulasi jabatannya untuk meraih kuasa dan kekayaan, menjadi pribadi yang dengan tulus meninggalkan semua itu demi sebuah nilai yang lebih besar. Contoh dalam perkara ini adalah Matius si pemungut cukai atau Lewi si pemungut cukai. Atau Sakeus si pemungut cukai. Mereka adalah orang-orang yang mengalami transformasi hidup karena kasih Allah menyentuh mereka. Sukacita disentuh oleh kasih Tuhan itu jauh melampaui nilai-nilai yang lain. Coba kita lihat contoh pada diri Sakeus. Sesudah Yesus masuk dalam rumahnya, dia langsung berkata begini, Tuhan, separuh dari harta milikku ini akan aku berikan kepada orang miskin. Coba bayangkan itu. Harta kekayaan yang dia kumpulkan begitu lama, sekarang mau diberikan kepada orang miskin. Wah, itu keputusan luar biasa besar. Tapi yang kedua, ini juga penting. Jika ada orang yang pernah saya perlakukan dengan tidak adil, yang saya lebih peras lebih banyak dari yang seharusnya, saya akan kembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi dua kebajikan di sini. Menolong orang miskin dan melakukan keadilan. Ya, memperbaiki kerusakan dan melakukan keadilan. Itu lahir dari sukacita. Sukacita kenapa? Disentuh Tuhan. Nah, baiklah kita menyadari ini. Peranan kita adalah membuat orang-orang disentuh oleh Tuhan dalam pelayanan kita. Ya. Nah, 3 poin tadi ya. Belas kasih, damai, dan sukacita dalam refleksi saya merupakan elemen penting di dalam rumah kerahiman, di dalam komunitas kerahiman ilahi yang kita nilai sebagai unsur kebanggaan diri kita sebagai rasul kerahiman Tuhan. Inilah marwah yang hendak kita pertahankan. Inilah marwah yang hendak kita perjuangkan. Inilah harga diri yang mau kita pertahankan walaupun untuk itu kita berkorban banyak hal. Ya. 3 unsur penting ini. Belas kasih, damai, dan sukacita. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Mengapa rekonsiliasi diperlukan untuk menunjang marwah rumah kerahiman tadi? Ya. Rekonsiliasi demi marwah rumah kerahiman, kira-kira apa? Rekonsiliasi itu adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Perbuatan menyelesaikan perbedaan. Itu misalnya dalam konflik-konflik berkepanjangan itu ada upaya rekonsiliasi. Kita tentu masih ingat pada peristiwa kerusuhan di Ambon, di Poso, atau di Sampit. Itu ada upaya untuk rekonsiliasi dari antara berbagai pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut.
Minta maaf sebentar. Nah, ini rekonsiliasi pada level manusiawi. Tapi pada level Kristiani, rekonsiliasi itu melewati jangkauan ini. Ini terlalu sederhana, terlalu manusiawi. Pada level Kristiani, rekonsiliasi itu menyentuh aspek yang lebih luas, lebih dalam. Mari kita membedah rekonsiliasi tersebut. Untuk malam ini, rekonsiliasi saya dasarkan pada surat kedua Paulus kepada umat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai 21. Kita baca. Kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi elemen penting di sini adalah didamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh Allah. Ini esensi rekonsiliasi. Jalan untuk menuju didamaikan dengan Allah itu pengakuan dosa. Kita datang mengakui kesalahan kita, ya. Tapi itu bukan poin yang paling penting. Niat kita untuk mengungkapkan dosa itu merupakan jalan, itu paving pertama yang kita pijak. Tapi pemurnian sejati jiwa manusia yang berdosa itu tidak terletak pada pengakuan itu. Pemurnian jiwa manusia itu terletak pada rekonsiliasi dengan Tuhan. Karena kau sudah mengakui dosa, maka sekarang kau diterima kembali masuk ke dalam kemuliaan Bapa. Itu ingat perumpamaan tentang anak yang hilang tadi itu. Anak itu datang dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap engkau dan terhadap surga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya, oke. Di situ langkah pertama sudah tercapai. Tapi bukan itu yang memulihkan dia. Yang memulihkan dia adalah sikap Bapa. Woi, bawa jubah kemari. Bawa cincin. Bawa sepatu. Kenakan. Ambil anak lembu yang tambun. Sembelih. Kita mau berpesta. Ini. Sikap Bapa ini yang membawa perdamaian. Ya, didamaikan dengan Bapa. Nah, didamaikan dengan Bapa ini membawa pada langkah berikut, yakni dibenarkan oleh Allah. Ya. Seseorang yang diterima dan diakui lagi martabatnya, dia dibenarkan oleh Allah. Nah, dua unsur ini ya, didamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh Allah, ya, itu merupakan satu buah dari proses panjang pola-pola pengakuan dosa dan rekonsiliasi yang terjadi di dalam sejarah keselamatan. Dalam perjanjian lama misalnya, korban penghapusan dosa berupa hewan kurban itu dipersembahkan oleh Imam Agung di Yerusalem. Ya, sekali setahun tadi orang membawa korban pengampunan dosa. Ya, lalu meminta kepada imam untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa itu atas nama dia. Dalam perjanjian baru, korban penghapusan dosa ialah anak domba Allah, yakni Yesus Kristus, dipersembahkan oleh Allah sendiri di kayu salib. Ya, maka rekonsiliasi baru ini menempatkan Yesus pada posisi sentral. Rekonsiliasi Kristiani itu tidak akan terjadi tanpa Yesus Kristus. Kenapa? Karena oleh korban Kristus, kita dibenarkan oleh Bapa, didamaikan dengan Bapa. Oleh korban Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Kita didamaikan dengan Allah, kenapa? Karena Yesus berdiri pada posisi persis di antara Tuhan dan manusia. Dia maha kuasa, tapi dia mengalami seluruh keterbatasan manusia. Yesus itu lapar. Yesus itu ditolak. Dia harus menghindar dari cemoohan orang. Yesus itu marah kepada pihak-pihak lain yang berlaku tidak adil. Ya, ada macam-macam keterbatasan yang ada pada Yesus sebagai manusia. Tapi pada saat yang sama,
dia juga mampu menjembatani, dia juga mampu membawa semua kekuatan ilahinya dalam pelayanan manusia. Sehingga dalam keterbatasan sebagai manusia, manusia bisa mengalami kuasa ilahi yang maha kuat, yang maha besar. Jadi peranan sentral Yesus Kristus dalam rekonsiliasi Kristiani merupakan topik yang perlu diperhatikan dan ditanggapi dengan benar oleh semua orang Kristiani. Tanpa Yesus Kristus, rekonsiliasi sejati tak akan terjadi antara Tuhan dengan manusia. Nah, sekarang kita melihat Yesus dan marwah rumah kerahiman. Ingat kita tadi membahas pentingnya memelihara marwah rumah kerahiman. Maka Yesus yang merupakan tokoh sentral dalam rekonsiliasi, dia memainkan peranan apa untuk menegakkan 3 nilai penting dalam rumah kerahiman tadi. Nomor 1, Yesus adalah puncak belas kasih Bapa. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 18, kita menemukan kalimat yang bagus ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat ini terjadi dalam dialog antara Yesus dan Nikodemus. Boleh dikatakan ini adalah sebuah ringkasan yang sangat padat tentang seluruh sejarah keselamatan. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu konsep dasar. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus datang, lahir sebagai anak kecil, sebagai bayi, dibesarkan Yosef dan Maria, melayani sebagai guru baru, ditolak, dianiaya, dan akhirnya dibunuh. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang yang percaya kepada Kristus yang menemukan kebenaran. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Yesus adalah puncak belas kasih Bapa, maknanya kurang lebih berjalan dalam alur ini. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, itu Tuhan bukan sebatas hakim yang adil yang mengusir Adam dan Eva keluar dari Taman Eden. Bukan itu saja. Tetapi dia juga memberikan mereka cara baru untuk hidup dan memelihara mereka untuk selalu menyadari bahwa mereka berasal dari Tuhan. Pewahyuan tetap ada. Ya. Bahkan ketika Kain membunuh Abel, suara Tuhan itu langsung mengingatkan Kain. Ya. Di mana Abel adikmu? Ya. Nah, berarti Tuhan tetap campur tangan di dalam hidup manusia. Tetapi campur tangan ini berjalan dalam sebuah proses yang panjang untuk membina sebuah kesadaran bahwa sepanjang sejarah manusia, proses perwujudan rencana keselamatan itu akan melibatkan banyak orang, akan melibatkan manusia dari generasi ke generasi, yang akan melibatkan semua orang dari berbagai suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Ya. Tujuannya hanya satu, yakni setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kurban Yesus itulah yang menjadi meterai, yang mengakhiri perjanjian lama dan membuka koridor bagi perjanjian baru. Ya. Ingat Yesus berkata, ketika anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua bangsa datang kepadanya. Ditinggikan di sini berarti disalibkan. Padahal disalibkan itu dalam tradisi kehidupan Yahudi adalah hukuman yang hina. Itu hukuman Romawi bagi penjahat yang paling buruk dari masyarakat yang bukan warga negara Romawi. Karena itu sekaligus penghinaan. Tetapi justru
dari hukuman yang merupakan penghinaan. Inilah kontroversi tersulut. Semua mata memandang kepada dia, lalu melihat kebenaran. Ketika kebenaran dilihat, salib yang merupakan tanda hukuman dan kemalangan berubah menjadi tanda kemenangan, tanda keselamatan. Jadi belas kasih Bapa itu berjalan dalam gradasi ini. Utusan-utusan Tuhan datang satu persatu mengingatkan Tuhan, manusia akan belas kasih Tuhan. Hingga akhirnya Yesus sendiri adil. Yesus yang adalah anak tunggal Bapa, firman yang menjadi manusia, dia melayani manusia, mati sebagai manusia, lalu bangkit. Kebangkitannya itulah yang mengalahkan maut, membuka pintu keselamatan bagi semua orang. Yang kedua, Yesus adalah pembawa damai sejati. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak seperti dunia memberi. Janganlah kamu gelisah dan gentar hatimu. Ini karena Yesus mengungkapkan kepada para murid bahwa dia akan pergi. Jadi mereka gelisah. Kalau Yesus pergi, mereka itu nanti bersandar ke siapa? Nah, di sini dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jangan kamu gelisah dan gentar hatimu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu katanya dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Ya. Nah, kehadiran Yesus, ungkapan Yesus ini memberi semacam garansi bahwa para murid, walaupun saya tidak ada, jangan khawatir. Saya selalu ada bersama kalian. Ya, saya ingat dulu waktu masa kecil, untuk pergi ke sekolah, itu saya harus melewati satu kali dan satu hutan kecil. Dan di sana itu kita masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan mitis dan magis itu. Diceritakan bahwa sering di situ ada hantu dan sebagainya. Jadi ketakutan kita masa kecil. Lalu ibu berdiri di ujung kampung itu, berdiri memandang kami yang ke sekolah. Nah, itu jarak antara kami dan ibu kan makin menjauh. Kita melewati hutan itu sambil melihat ibu di belakang. Dan itu memberi kita keberanian bahwa ada ibu di sana. Walaupun misalnya kalau ada hantu betul, kalau hantu itu menculik kita, ibu juga bisa buat apa? Tapi kehadirannya di sana itu memberi kita keberanian untuk bisa mencapai sekolah yang tinggal 100 meter itu. Nah itu, ya. Yesus itu memberi garansi bahwa penyertaannya itu tidak berhenti. Itulah yang melahirkan damai. Menyadari Yesus ada di tengah umat. Itulah damai sejati. 3. Yesus adalah pembawa sukacita sempurna. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan 4 kata terakhir. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, dunia ini kan penuh dengan anasir-anasir yang sangat melawan iman. Para murid itu berhadapan dengan ejekan, cemoohan, penolakan, penganiayaan. Tapi Yesus mengatakan, kuatkan hatimu. Kenapa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Memang sesudah Yesus ditangkap dan diadili lalu dihukum mati di Golgota, para murid itu menyembunyikan diri karena mereka takut. Tetapi sesudah kebangkitan, Yesus berkunjung lagi ke mereka. Dan lihat apa yang terjadi. Dia meneguhkan mereka dari waktu ke waktu. Membuktikan bahwa dia tidak membual ketika dia mengatakan telah mengalahkan dunia. Nah, ketika puncaknya itu terjadi, dia naik ke surga. Kehadiran Roh Kudus itulah yang membuka lebar hati dan budi. Sehingga semua pengajaran Kristus sekarang meresap di dalam pribadi masing-masing rasul. Nah, dari pengajaran yang meresap itulah lahir tugas kerasulan. Mereka tampil pada hari Pentakosta, berbicara tentang Yesus yang bangkit, dan mengubah dunia hingga hari ini. Kenapa? Karena mereka bersuka cita. Kristus telah mengalahkan dunia. Nah, ini semua ini. 3 poin penting ini
menjadi perhatian kita. Kalau kita semua berupaya untuk melewati pintu yang sempit tadi. Ya, jadi semua ini terjadi, orang hanya bisa menerima karunia ini kalau seandainya dia ada di dalam kondisi yang kudus, yang layak. Ingat Yudas Iskariot. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik, maka dia tidak terbilang dalam kalangan yang menikmati kasih karunia Tuhan ini. Petrus menyangkal Tuhan juga, tetapi dia bertobat. Maka dia mengalami kasih karunia. Maka kita coba berpegang pada apa yang dituliskan oleh Santa Faustina ini. Segala rahmat mengalir dari kerahiman, dan saat terakhir pun akan penuh dengan kerahiman bagi kita. Hendaknya tidak seorang pun meragukan kebaikan Allah. Juga kalau dosa-dosanya sehitam malam kelam, kerahiman Allah lebih besar daripada kepapaan kita. Hanya satu hal yang perlu, yakni agar pendosa membiarkan pintu hatinya terbuka, meskipun sangat kecil. Untuk membiarkan sinar rahmat Allah yang Maha Rahim masuk, kemudian selebihnya akan dikerjakan oleh Allah. Nah, ada 2 poin penting yang saya ambil dari catatan harian 1507 ini. 1. Sadarilah bahwa belas kasih Bapa jauh lebih besar daripada kedosaan kita. Sadari itu. Jangan hanya berfokus pada dosa. Sadari untuk membuat diri layak untuk meraih belas kasih Bapa. Itu jauh lebih penting. Yang kedua, yang perlu dilakukan manusia ialah membuka sedikit pintu hatinya agar rahmat Tuhan dapat masuk dan membaharuinya di dalam. Rasa tobat itu sedikit saja sudah bisa mengalirkan rahmat pemurnian diri dari Tuhan. Nah, supaya itu bisa terjadi, kita membutuhkan 3 elemen ini. Pertama, kita harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati, kamu tidak bisa mengungkapkan diri sebagai pendosa. Ya, kerendahan hati luar biasa penting. Yang kedua, kita harus berbelas kasih. Berbelas kasih bahwa ada oleh dosa kita itu ada kemungkinan orang-orang lain juga menderita. Supaya mereka jangan menderita, baiklah kita tidak melakukan dosa. Kalaupun sudah dosa, kita bertobat. Yang ketiga, kita berbela rasa. Begitu banyak orang lain, solidar ya, kita berbela rasa dengan begitu banyak orang lain yang berjuang untuk mencapai pintu keselamatan itu. Yesus berkata, berjuanglah untuk melewati pintu yang sempit untuk meraih keselamatan. Nah, pintu yang sempit ini bukan berarti pintu yang hanya bisa dilewati 1-2 orang, tidak. Pintu yang mengingatkan kita pada salib. Nah, pintu yang mengingatkan kita pada salib itu adalah pertobatan. Kita solidar dengan semua orang lain yang berjuang ini. Dengan cara melakukan pertobatan juga bersama-sama dengan mereka. Nah, teman-teman sekalian, dengan itu saya merasa bahwa oleh nilai-nilai ini, kita memiliki alasan mengapa kita perlu berjuang untuk menegakkan marwah rumah kerahiman. Jalan untuk mencapainya, salah satu adalah rekonsiliasi. Oleh rekonsiliasi, kita memurnikan diri kita memurnikan komunitas kita, lalu kita memurnikan seluruh umat manusia, seluruh yang sama-sama berniat baik untuk mengambil bagian di dalam keselamatan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian. Saya minta maaf bahwa suara saya malam ini memang payah karena sakit yang saya sekarang ini, tapi semoga saudara-saudara bisa mendengarkan dengan baik, lalu bisa menanggapinya dengan baik juga. Baik. Saya kembalikan dulu kepada Rolina untuk bisa meneruskan Makasih Romo. kita ya. Ya, terima kasih banyak Romo. Menurut saya tadi sudah sangat jelas, singkat, tapi walau demikian mungkin satu pertanyaan aja ya teman-teman. Berhubung kesehatan Romo yang belum fit, kita kasih satu aja pertanyaan. Selebihnya bisa bergabung di grup kerahiman. Di situ kita tiap hari ada tanya jawab. Silakan angkat tangan atau menulis di chat. Lihat tadi Ibu Melani mau bicara kelihatannya. Ya, silakan Ibu Melani. Pertanyaan saya tapi lepas dari konteks ini Romo.
yang saya akan mau tanya, kalau saya itu seperti kayak keluarga dekat atau orang dekat saya yang mau meninggal, saya merasa di dalam rumah ini seperti ada apa kayak kayak tegang gitu, kayak sepi banget lengang. Tapi tahu-tahu nanti malam ada yang meninggal. Gak saudara saya, keponakan saya, temannya anak saya, tapi yang dari keluarga dekat yang benar-benar kenal Romo. Itu selalu saya rasakan itu tuh Romo. Nah, ini perasaan yang tidak biasa, Bu ya. Jadi tidak bisa Romo. dijadikan sebuah standar Saya mau dalam kasih sebuah tahu penilaian. Romo Oke, aja, ya. iya Romo. Ya, oke, baik. Iya. Terima kasih, Bu ya. Makasih Romo. Ya, sama-sama ya. Ya, Ada lain yang mau Ya. sampaikan sesuatu, saya persilakan. Saya Romo. Ya, silakan. Ya, yang terakhir saja tadi Romo, terima kasih. Ya. Alfrasia ya, silakan. Ada satu alasan apa ya disebutkan kenapa yang poin kedua dalam peranan rekonsiliasi tadi, Ya. bahwa manusia hanya perlu membuka sedikit pintu hati. Kenapa sedikit saja? Kenapa Romo? Ya. Karena itu standar minimal. Manusia itu kan biasanya banyak excuse. Ya. Iya. Selalu ada alasan untuk tidak melakukan hal yang benar. Lalu ketika tidak dilakukan, dia tidak memperoleh karunia yang dia harapkan. Lalu ada 1000 justifikasi, 1000 pembenaran. Nah, mengapa ditulis apa itu? Paling kurang membuka sedikit pintu hati. Itu saya biasa istilahkan atau contohkan itu dengan standar minimal kelulusan. Oh. Ya. Jadi kita ini kan untuk bisa lulus, saya tidak tahu sekarang ya, tapi dulu waktu saya mahasiswa itu kan minimal nilaimu itu kan 5,6 untuk bisa mendapat C. Ya. Nah, untuk bisa mendapat 5,6 ini, dosen itu memiliki standar paling kurang adalah engkau bisa menjawab pada level ini. Ya. Nah, tentu saja itu lulus. Ya. Tetapi itu kan bukan pencapaian yang paling baik. Ya. Saya selalu menekankan pada mahasiswa dulu, seseorang yang bertalenta, kalau dia harus lulus dengan A, kalau dia bisa lulus dengan A, dia harus lulus dengan A. Tapi seseorang yang punya talenta sedikit, lalu dia berjuang mati-matian, lalu akhirnya dia lulus dengan C, ya, saya akan memberi penghargaan pada orang yang lulus dengan C ini, sama seperti penghargaan yang saya berikan kepada mahasiswa yang lulus dengan A, karena talentanya besar. Karunianya sama, tapi standar pencapaiannya berbeda. Karena standarnya itu tidak bisa sama pada semua orang ini. Nah, yang Tuhan inginkan adalah kita berjuang pada level yang maksimal untuk standar kita. Ya. Dalam perumpamaan tentang talenta misalnya, kan Tuhan hanya mengingatkan bahwa masing-masing orang itu berjuang sesuai dengan karunia yang diberi. Dia tidak minta bahwa semua orang harus menghasilkan 10 talenta, tidak. Apa yang bisa kau peroleh dari talenta yang diberikan, itulah yang membuat dirimu berharga di mata Tuhan. Ya, jadi Santa Faustina ini mengungkapkan tadi paling kurang membuka sedikit pintu hatinya, itu masuk akal. Karena pertama dia hidup dalam satu komunitas biara yang tidak selamanya memuat orang-orang yang luhur, orang-orang yang jujur, yang tulus. Ada juga suster-suster yang munafik, yang menolak dia, yang bahkan mencemooh dia, membuat dia menderita dan sebagainya. Mereka tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Orang ini hidup kelihatannya istimewa, tetapi dia menyimpan sebuah kepalsuan. Dan kita tahu kemunafikan itu sebuah dosa yang sangat dilawan oleh Tuhan. Ya. Maka apa yang diminta oleh Santa Faustina di sini itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa paling minimal adalah niat baikmu untuk bertobat. Karena kalau niat baik untuk bertobat itu dieksplorasi betul-betul, maka itu akan terus memperlebar koridor. Dia akan membuat orang semakin terinspirasi. Satu sudah menghasilkan yang baik, maka 2 akan menghasilkan yang lebih baik, 3 akan menghasilkan yang lebih baik. Orang akan mengalami transformasi. Tapi titik awalnya itu harus mulai dari sini.
Jadi orang tidak akan berubah dalam waktu singkat, tetapi titik perubahan pertama itu dimulai. Itulah titik yang paling kecil. Ya. Kurang lebih begitu ya Pak Frans. Ya. Makasih sekali. Jadi Oke. intinya kerahiman ilahi itu Romo ya. Ya, memang. Kerahiman Tuhan itu sudah ada. Kita buka pintu hati supaya menyadari bahwa kerahiman itu ada. Dengan kesadaran itulah kita memulai proses transformasi diri. Ibaratnya kan kalau kita mengasihi orang kan kita tidak ingin orang yang dikasihi menderita kan. Nah kita ingin kalau kita mengasihi Tuhan yang kita mau supaya Tuhan bergembira melihat kebaikan kita, perjuangan kita. Ya, ya, Terima kasih banyak. ya sama-sama. Terima kasih Romo. Ya. Dokter Swani angkat tangan. Silakan dokter ya. Silakan dokter, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Terima kasih Bu Raulina. Selamat malam Romo. Selamat malam dokter. Terima kasih tenaga ajar yang dalam. Romo, saya tertarik sekali dengan marwah kerahiman. Ada elemen penting yaitu belas kasih, damai, dan sukacita. Belas kasih, Romo mengatakan ada DNA dari pastoral kerahiman ilahi. Ya. Romo mengutip Lukas 15, 21-24. Maafkan saya, Romo. Saya merefleksi lebih jauh. Oke. Ada orang yang sudah dalam marwah kerahiman. Tetapi ia tidak menyadari. Seperti dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Saya baca atau enggak usah? Ceritakan saja ada apa di situ. Di sana, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Romo, sepertinya manusia itu perlu berdosa supaya bisa mengalami belas kasih, damai, dan sukacita. Mohon pencerahan, Romo. Baik. Yang pertama sekali itu kan tentang anak sulung yang sebetulnya menolak kehadiran adiknya. Hanya dia tidak berkuasa. Di situ yang berkuasa adalah Bapa. Ya. Jadi anak sulung itu adalah manusia yang melihat keindahan marwah rumah kerahiman, tapi menolak ambil bagian di dalamnya. Ya. Menolak. Pertama, dia sebetulnya tidak punya belas kasih. Really? Memang, kalau dia punya belas kasih, dia tidak akan bicara itu kepada bapaknya. Dia tidak punya belas kasih malah kepada dua pihak. Nomor satu, kepada adiknya. Adiknya yang pulang dengan selamat, dia sebetulnya menolak. Kalau dia yang punya kuasa di rumah itu, dia akan mengusir adiknya pergi. Yang kedua, dia merendahkan alasan bapaknya mengadakan pesta untuk adiknya. Ya. Sang bapak mengadakan pesta
Karena anaknya yang telah mati hidup kembali, yang hilang ditemukan kembali. Di mata anak sulung, ayah membuat pesta bagi anaknya karena dia telah menghabiskan hartanya dengan pelacur-pelacur. Nah, coba lihat. Persepsi negatif tentang sebuah kebaikan hati itu tidak bisa berasal dari satu hati yang juga memiliki kebaikan hati. Ya. Jadi anak sulung itu adalah contoh pribadi yang menolak belas kasih Tuhan. Mereka bukan tidak tahu belas kasih Tuhan, tapi mereka menolak untuk ambil bagian dalam belas kasih Tuhan. Ya, mungkin nilai duniawi terlalu kuat. Mungkin kesombongan terlalu besar. Mungkin ada agenda lain yang membuat mereka merasa perlu untuk menolak kasih Tuhan. Nah, seringkali penolakan kasih Tuhan itu di-entertain oleh dunia. Dunia pada prinsipnya itu seringkali menjadi agen kegelapan yang hanya merusak potensi kembalinya manusia kepada keselamatan. Maka semua segmen penolakan terhadap kehendak Tuhan itu di-entertain oleh dunia. Seperti yang kita hadapi sekarang. Ya. Dunia setuju dengan gerakan ini. Dunia setuju dengan gerakan itu. Dengan dalih apa? Hak asasi manusia. Kebebasan manusia. Pada saat yang sama, semua yang diperjuangkan itu bertentangan langsung dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menginginkan agar manusia selain mengembangkan diri semaksimal mungkin, memperhatikan sisi lain dari dirinya, yakni ciptaan Tuhan sesuai dengan harkat dan martabat ilahi. Nah, seorang pribadi yang menyadari ini, dia tidak akan berbuat sesuatu yang menyerang harkat dan martabat pribadinya. Maka belas kasih di sini bukan sekedar memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengalami bahwa dia diterima. Tidak. Belas kasih itu sesuatu yang mengalir dari sini. Bukan pada orang itu. Tapi di posisi batin saya. Sehingga saya memberi belas kasih kepada dia. Kalau dia berkhianat lagi, belas kasih saya itu tidak hilang. Belas kasih saya itu tidak hilang. Mungkin dia datang lagi menjengkelkan. Tetapi belas kasih masih diberi. Yesus katakan apa? Berapa kali dosa diampuni? Bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Ya, berarti tak terbatas. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Itu yang menjadi standar. Memang saya tahu tidak mudah, tapi standar ini harus diketahui. Supaya itu menjadi semacam rambu-rambu, kita jangan menyimpang terlalu jauh dari prinsip kerahiman yang mau kita wartakan. Ya. Mewartakan kerahiman tanpa menampilkan belas kasih itu nonsens. Ya. Mewartakan kerahiman harus membahasakan belas kasih. Terutama belas kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Jadi, jangan mengancam-ancam orang. Jangan untuk membuat orang sadar seperti yang tadi saya katakan itu. Memang betul bahaya neraka itu sangat menakutkan, ya. Tapi mengancam orang dengan nyala api abadi dan sebagainya itu menurut saya nilainya kurang bermartabat ketimbang menyadarkan dia dengan kalau engkau melakukan kebenaran itu engkau mewujudkan seluruh nilai yang diberikan Tuhan kepada kamu. Tuhan yang mengasihi dirimu, ya. Nah, relasi cinta antara dua pribadi itu seringkali menjadi ilustrasi yang sangat bagus. Relasi cinta yang tulus itu akan membuat dua manusia itu berupaya untuk mempertemukan perbedaan. Belajar untuk maju sedikit, mundur sedikit. Supaya ada kesesuaian antara dua pribadi yang berbeda. Saya percaya analogi ini bisa kita pakai di dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan memberi kita peluang untuk menyadari semuanya dalam pewahyuan iman. Dan oleh pewahyuan ini, kita kalau mencintai Tuhan sungguh, maka kita belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Kapan Tuhan menyesuaikan diri dengan kita? Oh, sudah terjadi. Tuhan menyesuaikan diri dengan kita itu sejak manusia berdosa. Dia menurunkan standar keselamatannya. Kalau dulu manusia diciptakan menurut harkat dan martabat Tuhan, selesai perkara, sekarang harkat yang sudah kena dosa ini mau diangkat kembali melalui pertobatan. Jadi interaksi dua arah, rekonsiliasi sebagai inisiatif dua arah,
itu harus diwujudkan dalam pewartaan kita. Begitu dulu ya, Dr. Suwani. Ya. Kasih Bang, luar biasa Romo. Summary untuk seluruhnya. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih. kasih Bu Rolina. Maaf Romo, suara Romo. Sehat ya, cepat sehat Ya. Romo. Terima Ya. kasih Sehat, banyak Romo. Romo. Ya, Terima baik. kasih teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Sekarang kalau ada yang kurang jelas boleh menyampaikan lewat grup yang linknya akan dibagikan. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga Romo cepat pulih Ya. kesehatannya, terutama batuknya. Ya. Mau istirahat yang cukup. Terima Kita tutup kasih. dengan doa dan berkat dari Romo. Ya, mari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang memberi hidup, yang selalu membuka pintu keselamatan bagi kami melalui pertobatan dan pengampunan dosa, agar pribadi kami dibaharui, dimurnikan, dan diantar ke dalam kemuliaan sejati. Sebagai Rasul Kerahiman, kami berharap agar Engkau menyadarkan kami untuk memhartakan seluruh nilai yang kami perjuangkan dalam belas kasih, dalam damai dan sukacita, agar umat beriman mengalami kehadiran-Mu yang memungkinkan kami mengalami pemenuhan karya keselamatan-Mu. Oh Bapa yang Maha Agung, terima kasih atas semuanya. Terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Dan jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.